Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya 10 MIPA 7? Alhamdulillah baik Bu. Baik ya. Wah. Untuk memulai pembelajaran agar berkah dan barokah, silahkan ada satu orang memimpin doa. Silahkan Abruri yang sudah siap dengan seragamnya untuk memimpin doa. Sebelum memulai pembelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa, dipersilahkan. Baik. Oke, terima kasih Abruri. Jangan lupa untuk mengisi absensi di link Google Classroom yang sudah saya kirim ya. Baik. KD pembelajaran kita masih sama dengan minggu lalu, yaitu mencipta kembali teks anekdot dengan memperhatikan struktur dan kaidah kebahasaan. Hanya fokusnya, kalau minggu yang lalu kita fokus pada kerangka ya anak-anak ya. Jadi kalian sudah membuat kerangka, sedangkan pada pertemuan kali ini fokus kita adalah bagaimana kalian mampu, jadi tujuan pembelajarannya adalah bagaimana kalian mampu kerangka yang sudah kalian buat, kemudian kalian buat menjadi teks anekdot secara utuh, begitu ya. Oke, untuk memantik ingatan kalian di pertemuan yang lalu, saya ingin ada yang menyampaikan kira-kira langkah apa saja yang perlu kita perhatikan untuk menyusun teks anekdot. Silahkan ada yang bisa memaparkan. Ada 5. Yang pertama, yang mengamati lingkungan sekitar. Yang kedua, menentukan tema anekdot yang ingin dibuat. Yang ketiga, menentukan sesuatu yang ingin dikritik. Yang keempat, membubuhi unsur humor terhadap masalah atau peristiwa yang ingin dikritik. Dan yang kelima, membuat narasi anekdot dari awal sampai akhir dengan memasukkan humor tersebut di dalamnya. Oke. Terima kasih Dimas. Berarti kamu sudah mengikuti betul pembelajaran minggu yang lalu ya. Yang pertama dia mengamati lingkungan sekitar. Jadi sebelum kalian membahas apa masalahnya, kalian harus mengamati lingkungan sekitar. Salah satunya adalah mengamati video stand up komedi yang sudah saya kirim sebelumnya ya. Kemudian dari video stand up komedi itu, kamu menentukan tema. Kira-kira kamu ingin temamu apa? Oh, tema saya biar kekinian Bu, masalah pendidikan dan korupsi, boleh sesuai dengan video yang kamu pirsa. Kemudian menentukan sesuatu yang ingin dikritik. Apa sih yang ingin kamu kritik? Oh, sistem pendidikannya Bu. Oh, pejabat yang banyak korupsinya Bu, boleh. Kemudian membumbui unsur humor. Nah, karena yang membedakan antara anekdot dengan yang lain ya, meskipun mengkritik tapi dibalut oleh unsur humor, sehingga yang dikritik tidak tersinggung. Yang terakhir yaitu membuat narasi. Jadi kamu sudah sampai pada tahap ini kemarin. Jadi sudah membuat kerangka. Pertemuan yang lalu kalian sudah membuat kerangka seperti ini ya. Oke, dari video stand up komedi yang sudah kalian tonton. Baik, dari kerangka yang sudah kalian kumpulkan, silahkan saya minta satu kelompok untuk memaparkan hasil kerangkanya. Di sini saya ada kelompoknya Nafisa. Oke, Ica, silahkan Cah. Nafisa. Iya Bu, dari video stand up yang saya tonton Bu, yaitu Si Anak Papua, saya menemukan 2 hal yang dapat saya aplikasikan ke dalam kerangka teks anekdot saya, yaitu yang pertama, tema teks anekdot kelompok saya. Tema teks anekdot yang kelompok saya buat adalah pendidikan dan korupsi. Yang kedua, dari video stand up saya mengangkat sebuah kritik di mana pendidikan di Indonesia lebih mementingkan nilai di atas segalanya, sehingga tak heran jika Indonesia banyak menghasilkan orang seperti koruptor yang berkualitas tinggi. Kerangka teks anekdot saya adalah temanya adalah pendidikan, tokohnya Budi dan Abi. Hal lucu yang dapat saya simpulkan adalah berarti sistem pendidikan di Indonesia berhasil menciptakan orang-orang yang curang yang berkualitas tinggi. Bentuk penyajiannya adalah narasi. Gus.
kritikan atau sindiran yang dapat saya simpulkan. Sindiran untuk sistem pendidikan Indonesia yang mengutamakan nilai di atas segalanya, sehingga tidak jarang orang yang melakukan hal curang untuk mewujudkan misi tersebut. Oke, bagus sekali penyampaiannya dari kelompok Ica Nafisa. Ada yang mau berkomentar? Saya, Bu. Siapa ini? Oh, Elo, silahkan Elo, sampaikan komentarnya. Yang disampaikan oleh kelompok 7 sudah sangat baik, Bu. Terlihat dari cerita ide yang diambil dari kehidupan nyata dan cara penyampaiannya yang mudah dimengerti. Dari kritikannya yang sangat bagus, yaitu mengkritik sistem pendidikan Indonesia yang sangat mementingkan nilai di atas segalanya. Sehingga tak heran jika anak-anak sekolah lebih banyak yang memilih menyontek dan sebagainya daripada harus berpikir sendiri. Sehingga pada akhirnya melahirkan generasi yang tidak berakhlak pula. Oke, betul ya. Jadi komentar yang bagus. Saya rasa tidak ada yang salah dari kerangka kelompok Ica. Nah, saya akan menampilkan satu pekerjaan juga. Silahkan kalian baca. Kira-kira kerangka ini sudah tepat atau perlu ada yang dibenahi? Sepertinya ada yang salah, Bu. Ya, di bagian mana, Ajeng? Di bagian reaksi. Oke, kenapa dengan reaksinya? Karena di situ reaksi itu kan merupakan pembahasan masalah dari krisis, Bu. Nah, ketika kita baca di bagian krisisnya, tapi saya bisa jelaskan mengapa semua peraturan diatur dalam UUD. Nah, sedangkan reaksinya hanya berupa sebuah pertanyaan. Maksud kamu, coba jelaskan. Nah, ketika kita baca lagi, Bu, di bagian koda, kenapa semua peraturan diatur dalam UUD? Ya karena semua peraturan di Indonesia UUD alias ujung-ujungnya duit. Nah, bagian yang barusan saya bacakan itu seharusnya ditempatkan di bagian reaksi, Bu. Hanya saja di kelompok 3 ditempatkan di bagian koda. Nah, kodanya sendiri, seluruh penghuni kelas tersebut tak terkecuali sang guru tertawa mendengar celutukan Tono. Nah, itu adalah kodanya, Bu. Nah, jadi menurut saya kelompok 3 ini sudah cukup bagus dan sesuai, hanya saja salah penempatannya, Bu. Yang seharusnya ditempatkan di reaksi malah ditempatkan di koda. Ya, betul sekali. Jadi sebenarnya ini sudah bagus. Dia temanya sudah sesuai dengan teks video stand up komedi yang dia tonton. Hanya saja peletakan tadi harusnya reaksi itu adalah pembahasan masalah yang ditimbulkan oleh krisis. Sedangkan di sini diletakkan malah di koda ya. Koda itu apa? Penutup ya. Harusnya hanya seperti itu. Baik, terima kasih. Itu ya, jadi harus ada perbaikan nanti setelah kalian membuat teks anekdot secara utuh. Jadi ini tugas kelompok kalian. Jadi tugas kelompok kalian masih sama seperti kemarin, hanya fokus kalian adalah merubah dari kerangka menjadi teks anekdot secara utuh. Begitu ya? Oke. Ya, jadi diingat tugas kalian adalah bagaimana kerangka tersebut bisa menjadi teks anekdot secara utuh. Baik, sebelum mengakhiri pembelajaran kita kali ini, saya minta satu orang untuk merefleksi, menyimpulkan sudah dapat apa dari pembelajaran ini. Oke, silahkan Aida Nuki. Untuk pembelajaran menyusun teks anekdot ini, saya dapat menyimpulkan bahwa teks anekdot itu adalah salah satu sarana kita sebagai masyarakat untuk menyampaikan kritik dan inspirasi kita untuk pemerintah. Namun kritik ini dikemas secara humoris hingga tidak melukai atau menyinggung perasaan orang lain, Bu. Juga dari pembelajaran ini, saya menjadi terinspirasi untuk menjadi komika, yaitu pelakon stand up komedi. Oke, semoga bisa menjadi komika, jadi bisa muncul di TV gitu ya. Oke, jadi perlu kalian garis bawahi bahwa teks anekdot itu bukan hanya sekedar lelucon ya, yang tujuan utamanya bukan hanya untuk membangkitkan tawa, tetapi untuk mengungkapkan suatu kebenaran yang lebih umum dari kisah singkat itu tadi. Jadi begitu ya. Oke, terima kasih anak-anak. Sudah paham semua? Sudah paham ya?
Alhamdulillah sudah, Bu. Jelas ya, tinggal Alhamdulillah. kalian bagaimana nanti merubah kerangka menjadi teks anekdot secara utuh. Baik, terima kasih atas kehadirannya kelas 10 MIPA 7. Untuk mengakhiri pembelajaran, silahkan ada satu orang memimpin doa. Ketua kelas, silahkan Dimas Okta. Silahkan dipimpin doa. Abruri, boleh Abruri, lagi sudah. Sebelum mengakhiri kegiatan pembelajaran pada hari ini, marilah kita tutup dengan berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa, bisa silahkan. Dapat diakhiri. Terima kasih, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.